Ngopi cuan buat para cuan mania. Jadi kembali hari ini di tanggal 26 November 2021 kita akan membahas kembali 3 buah emiten. Di antaranya adalah emiten yang dimiliki oleh Supergreen Mitra Utama. Kemudian yang kedua adalah Bluebird dan ketiga adalah Indofood CBP Sukses Makmur. Jadi kita mulai saja untuk emiten pertama, yaitu emiten yang dimiliki oleh Supergreen Mitra Utama dengan kode emiten adalah SKRN. SKRN hari ini dibuka di harga Rp820, di mana rentang harganya adalah 810 sampai dengan 850 dan ditutup di harga 850 atau menguat 35 poin atau 4,29%. Jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yaitu di Rp815. SKRN hari ini memiliki volume perdagangan adalah sebesar 1,54 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah 1,27 triliun dengan price earning ratio yang cukup lumayan tinggi di 163,75 kali. Di mana hari ini SKRN memiliki average price itu sebesar Rp831,2. Kalau kita perhatikan pada perdagangan hari ini itu tampak SKRN paling banyak diperdagangkan adalah di harga Rp840. Itu sebesar 3.443 lot dengan 105 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan perdagangan di hari ini di bid dan offernya itu tampak di bidnya paling banyak antrean itu ada di harga Rp825 itu sebesar 177 lot, dan di offernya sendiri itu antrean paling banyak adalah di harga 855 itu sebesar 332 lot. Jadi kalau melihat berdasarkan histori ini, kemungkinan besok pada saat pembukaan kemungkinan agak turun sedikit dalam 30 menit pertama, dan setelah itu kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Dan dari sisi price diary daripada SKRN sendiri dalam 30 hari up and down, itu kalau kita perhatikan tampak SKRN ditutup hijau sebanyak 9 hari. Dan ditutup merah sebanyak 8 hari, dimana kalau kita perhatikan SKRN itu dalam 1 bulan terakhir ini memiliki rentang harga itu dari 715 sampai dengan 850, sehingga kalau kita perhatikan SKRN ini merupakan harga sekarang adalah all time high-nya dalam 1 bulan. Dan kalau kita perhatikan dalam year to date-nya sendiri, rentang harga SKRN itu ada di 635 sampai dengan 1020. Sehingga kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, SKRN ini sudah lumayan cukup mahal. Dan asing sendiri tampak hari ini melakukan net foreign buy itu sebesar 159,21 juta rupiah. Sedangkan dalam 1 minggu terakhir itu tampak asing melakukan net foreign sale itu sebesar 455,79 juta rupiah, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 695,79 juta rupiah. Sedangkan dari sisi bandar detektornya sendiri untuk SKRN kalau kita perhatikan hari ini itu tampak top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, di mana broker BK adalah sebagai top net buyer-nya di harga 830 dan broker MG adalah sebagai top net seller-nya. Dan dari sisi dalam 1 minggu terakhir untuk SKRN dari sisi bandar detektornya itu kita peroleh informasi bahwa top 1 broker ini posisinya adalah netral, di mana top 3 broker dan top 5 broker itu melakukan small akumulasi, sedangkan broker OD adalah sebagai top net buyer-nya di harga 830 dan broker AI adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastik itu kalau kita perhatikan tampak hari ini itu terkonfirmasi terjadi golden cross. Kalau kita perhatikan jadi terkonfirmasi terjadi golden cross, akan tetapi cuan mania perlu hati-hati karena sudah berada di overbought untuk posisi percentage K dan percentage D, ini perlu kehati-hatian sendiri. Dan dari sisi volumenya kalau kita lihat volume
dari SKRN itu tampak dari beberapa minggu terakhir itu sudah berada di sedikit di atas dari MA20-nya, dan dari MACD-nya sendiri kalau kita perhatikan itu tampak garis MACD ini memantul ke atas, jadi hari ini menjauh dari garis signal, sedangkan kemarin agak sedikit menungkik. Dan dari histogramnya sendiri itu tampak hari ini juga terkonfirmasi sedikit menjauh daripada garis nol, sehingga tren ini masih terkonfirmasi sedang uptrend. Dan kalau kita perhatikan juga dari sisi EMA-nya sendiri itu tampak hari ini ekor dari candle itu berhasil dapat menyentuh dari EMA 13, sehingga rekan mania masih perlu kehati-hatian juga jika ingin masuk di SKRN. Akan tetapi kalau dilihat secara major dan middle trend, ini tampak dari EMA 200, EMA 50 dan 20 ini masih bergerak ke atas, sehingga bagi kami SKRN ini memiliki support pertama itu ada di EMA 13-nya, yaitu di 810, kemudian support keduanya ada di 825, sedangkan harga SKRN saat ini adalah di 850 pada saat penutupan market, dan resistennya sendiri ada di 880 dan resisten kedua ada di 910 rupiah. Selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas, yaitu emiten yang dimiliki oleh Bluebird, yaitu perusahaan taksi. Itu dengan kode emitennya adalah BIRD. Jadi kalau kita perhatikan BIRD itu tampak hari ini dibuka di harga 1580 dengan rentang harganya adalah 1565 sampai dengan 1645. Dan ditutup di harga 1635 atau menguat 55 poin atau 3,48%. Itu mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin di 1580 rupiah. BIRD sendiri memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 14,02 miliar rupiah dengan market cap-nya adalah 4,09 triliun. Kan tetapi price earning ratio-nya masih minus karena perusahaan masih mengalami kerugian, yaitu sebesar 46,35 kali, sedangkan average price daripada BIRD hari ini itu ada di 1587 rupiah. Dan kalau kita perhatikan kalau kita perhatikan di perdagangan hari ini itu tampak BIRD itu paling banyak diperdagangkan adalah di harga 1575 itu sebesar 41.026 lot dengan 457 kali transaksi. Dan pada saat penutupan sendiri di bid overnya itu kalau kita perhatikan tampak antrian terbanyak di bidnya adalah di harga 1625 itu sebesar 665 lot, dan di overnya sendiri itu tampak antrian paling banyak ada di harga 1650 itu sebesar 1980 lot. Dan dari sisi price diary-nya sendiri untuk BIRD kalau kita perhatikan itu tampak dalam 30 hari kumulatif up and down, BIRD ditutup hijau sebanyak 12 hari dan ditutup merah sebanyak 8 hari. Sedangkan kalau kita perhatikan dari rentang harga daripada BIRD dalam satu bulan itu adalah dari 1410 sampai dengan 1695. Dan untuk year to date-nya sendiri itu adalah dari 1000 itu sampai dengan 1750, sehingga BIRD ini sudah cukup lumayan mahal, sehingga untuk BIRD cuannya kita sarankan ini untuk jangka pendek saja. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 859,39 juta rupiah hari ini. Dan dalam satu minggu terakhir itu tampak asing melakukan net foreign sale itu sebesar 1,31 miliar rupiah. Dan dalam satu bulan terakhir itu asing tampak melakukan penjualan itu sebesar 5,15 miliar rupiah. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk BIRD kalau kita perhatikan tampak hari ini top 1 broker ini sedang melakukan small akumulasi, sedangkan top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, di mana broker CS adalah sebagai top net buyer-nya
di harga 1584 dan broker PB adalah sebagai top net sellernya. Dan dalam satu minggu terakhir kalau kita perhatikan itu Bandar Detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, demikian juga dengan top 5 broker, sedangkan top 3 broker ini tampak melakukan big akumulasi, di mana broker Becky itu sebagai top net buyer-nya di harga 1586, sedangkan broker LG adalah sebagai top net sellernya. Dari sisi stokastiknya sendiri kalau kita perhatikan itu terkonfirmasi hari ini Golden Cross itu sudah terjadi, jadi kemarin itu berpotongan dan terkonfirmasi hari ini dan sedang menuju ke area overbought, sehingga ini masih aman untuk cuan mania masuk di sini, akan tetapi perlu kehati-hatian karena untuk harganya sendiri baik dari 1 bulan maupun year to date ini sudah cukup lumayan mahal. Dan dari sisi MACD-nya sendiri, dari sisi volume, kalau kita perhatikan volume hari ini itu tampak hampir 3 kali lipat dari volume kemarin dan berada di atas MA20-nya. Ini cukup lumayan bagus karena pasar lumayan tertarik masuk di BIRD. Sedangkan dari sisi MACD-nya sendiri kalau kita perhatikan itu tampak garis MACD ini tampak memantul setelah ketemu dengan garis trend, sehingga terkonfirmasi kalau memperhatikan hal ini karena masih bergerak ke atas, tren belum ada perubahan, masih sedang terjadinya uptrend. Dan kalau kita perhatikan juga dari EMA-nya sendiri, kalau kita berbesar dari EMA-nya sendiri itu tampak dari EMA 5-nya ini terjadi pantulan EMA 5 setelah kemarin agak menurun, dan akan tetapi tampak dari candle-nya sendiri itu sudah menyentuh EMA 5 dan EMA 8 dan ekornya sendiri bersentuhan dengan EMA 13. Ini perlu kehati-hatian dari cuan mania. Kalau terkonfirmasi candle berada di bawah daripada EMA 13 atau EMA 8, ini kami sarankan untuk melakukan cut loss kalau kebiasaan kami. Tetapi kalau dilihat secara major trend maupun middle trend, karena EMA 200 masih jauh berada di bawah, EMA 50 dan EMA 20 juga masih berada di bawah daripada candle, maka secara middle trend dan major trend, trend masih bergerak ke atas, walaupun dari minor trend sendiri dari EMA 5 maupun EMA 8 dan 13-nya ini sudah menyentuh candle harga di hari ini. Dan bagi kami sendiri untuk BIRD ini memiliki support pertama itu di harga 1515 dan support keduanya adalah di 1580, sedangkan harga saat ini ada di 1635 dan resisten pertama untuk BIRD kami pasang ada di 1750 dan resisten kedua di 1860 rupiah. Dan akhirnya kita akan membahas ICBP, ini saham favorit saya sebenarnya. Untuk ICBP sendiri kalau kita perhatikan hari ini ICBP itu tampak dibuka di harga 8950. Jadi ICBP dibuka di 890, dan kalau kita perhatikan dari pergerakan price-nya sendiri itu tampak dalam satu bulan ini sedang sedikit menungkik ke bawah. Dan rentang harga ICBP hari ini itu ada di 8850 sampai dengan 8975 dan ditutup di harga 8875 atau melemah 75 poin atau 0,84% jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin di 8950 rupiah. ICBP sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 47,78 miliar rupiah, dengan market cap-nya adalah sebesar 103,5 triliun rupiah, di mana price earning ratio dari ICBP ini ada di 16,06 kali dan average price pada ICBP hari ini ada di 8894 rupiah. Dan kalau kita perhatikan hari ini ICBP paling banyak itu diperdagangkan di harga 8.900 rupiah, itu sebesar 311
31.112 lot dengan 1.284 kali transaksi. Dan kalau kita lihat di bid offernya sendiri pada saat penutupan market, itu tampak antrian paling banyak di posisi bidnya itu ada di harga Rp8.800, itu sebesar 3.959 lot, dan di offernya sendiri tampak antrian terbanyak ada di harga 8.900, itu sebesar Rp3.841. Dari price diary daripada ICBP sendiri, kalau kita perhatikan dalam 30 hari up and down, tampak ICBP ditutup merah sebanyak 11 hari dan ditutup hijau sebanyak 9 hari. Sedangkan kalau kita perhatikan dari rentang harga ICBP sendiri, dalam 1 bulan terakhir itu ada di 8.700 sampai dengan Rp9.200. Dan dari year to date-nya sendiri itu dari 7.625 sampai dengan Rp9.900. Sehingga kalau kita perhatikan dari sisi year to date ini harga sudah cukup lumayan murah, lumayan mahal, akan tetapi kalau dari sisi 1 bulannya ini masih cukup lumayan menarik. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign buy itu sebesar Rp6,81 miliar di emiten ICBP, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy sebesar Rp48,26 miliar, sedangkan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy sebesar Rp219,37 miliar. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk ICBP itu tampak hari ini itu top 1 broker maupun top 3 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana top 5 broker ini melakukan normal akumulasi, dan tampak broker DX adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp8.893, sedangkan broker CS adalah sebagai top net seller-nya. Dalam 1 minggu terakhir untuk ICBP itu bandar detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker maupun top 3 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, di mana top 5 broker melakukan small akumulasi, di mana kembali broker DX sebagai top net buyer-nya di harga Rp8.928 dan broker RX ini sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastiknya sendiri ini cukup lumayan tidak menyenangkan, karena kalau kita perhatikan tampak percentage K dan percentage D ini sedang meluncur menuju ke bawah, menuju area oversold-nya, sehingga kita perlu tunggu dalam beberapa hari, 1-2 hari ini, apakah harga setelah berada di daerah ini baru kita akan mulai masuk di sana. Dan dari sisi volumenya sendiri ini tampak walaupun volume hari ini cukup lumayan bagus dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya, kan tetapi tampak masih berada di bawah dari average 20 hari terakhir. Dan dari sisi MACD-nya juga ini tampak tren ini terkonfirmasi sedang bergerak ke bawah, karena garis MACD ini memotong garis signal ke bawah, dan tampak juga histogram ini tampak sudah mulai bergerak di area di bawah area 0. Dan dari sisi EMA-nya sendiri, jadi kalau kita perhatikan untuk MACD dari EMA-nya sendiri tampak hari ini EMA 5 ini memotong EMA 8 dan demikian juga EMA 13. Sedangkan tampak dari sisi minor trend ini tampak sedang berusaha untuk memotong EMA 20, sehingga cuan mania perlu sedikit hati-hati, walaupun di tanggal 23 November kemarin itu tampak EMA 50 berhasil memotong EMA 200 yang seharusnya dalam jangka mayor tren ini terkonfirmasi naik, sehingga berdasarkan hal ini kemungkinan untuk ICBP ini terjadi sedikit koreksi untuk harga. Dan bagi kami untuk ICBP ini memiliki support pertama itu ada di Rp8.700 dan support keduanya ada di Rp8.550, sedangkan resisten pertama itu ada di 9075 dan resisten kedua ada di Rp9250. Jadi demikianlah analisa rekomendasi saham untuk emiten Super Crane Mitra Utama.
kemudian Bluebird dan Indofood CBP Sukses Makmur yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.